Selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu ketua pengelola Puri Agung Karangasem ini dan juga salah satu anggota keluarga dalam Puri Agung Karangasem. Izin Pak bisa memperkenalkan diri? Ya, selamat siang adik-adik. Saya adalah salah satu dari keluarga Puri Agung Karangasem dan saya di sini sebagai ketua pengelola Puri Agung Karangasem dan ketua pengelola di Taman Tirta Gangga, yang mana Tirta Gangga adalah sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Karangasem juga. Nama saya Anak Agung Madeko Salya. Saya dulu mempunyai latar belakang pendidikan di S1 di Sarjana Hukum, tetapi saya lama bekerja di dunia pariwisata. Jadi pada tahun 2018 saya diminta oleh keluarga besar Puri untuk pulang untuk mengelola peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Karangasem, sehingga adik bisa melihat seperti saat ini Puri Agung Karangasem tetap lestari, kemudian Tirta Gangga juga tetap lestari dan sebagai salah satu ikon ternama objek wisata di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait Puri Agung Karangasem. Yang pertama, tempat ini sudah berapa lama menjadi destinasi untuk wisatawan? Bisa mohon dijelaskan? Ya, sebelum saya menjelaskan mulai kapan Puri Agung Karangasem sebagai salah satu tujuan wisatawan, bahwa Puri Agung Karangasem itu adalah sebuah istana Raja Karangasem yang dibangun pada akhir abad ke-18, yaitu dibangun oleh Raja Karangasem terakhir yang bernama Ide Anak Agung Agung Angurah Ketut Karangasem. Nah, jadi setelah masa kerajaan ini beralih ke masa republik, jadi Puri Agung Karangasem itu dikenal sebagai tempat yang bersejarah, peninggalan bersejarah. Jadi selama perkembangannya Puri Agung Karangasem itu berkembang sebagai salah satu tujuan objek wisata heritage, artinya sebuah objek wisata yang bersejarah. Nah, karena sifatnya heritage, jadi secara tidak sengaja Puri Agung Karangasem itu berfungsi sebagai salah satu tujuan dari wisatawan untuk berkunjung. Nah, jadi mereka ingin mengetahui tempat-tempat peninggalan bersejarah. Nah, sehingga berlama-kelamaan berkembanglah Puri Agung Karangasem ini menjadi salah satu tujuan objek wisata di Karangasem. Nah, jadi selama yang saya ketahui dari tahun 70-an Puri Agung Karangasem ini sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan mancanegara, terutama wisatawan Eropa seperti Belanda, Jerman, Prancis. Itu banyak yang berkunjung ke Puri Agung Karangasem karena mereka ingin mengetahui sejarah kerajaan. Nah, lama-kelamaan situasi pariwisata semakin berkembang. Jadi Puri Agung Karangasem itu tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan mancanegara, tetapi juga berkembang dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan domestik, terutama wisatawan-wisatawan yang dari luar Bali, karena mereka juga ingin mengetahui sejarah Kerajaan Karangasem. Nah, kemudian berkembang lagi bahwa Puri Agung Karangasem itu menjadi salah satu tujuan wisata bagi dunia pendidikan, seperti mahasiswa-mahasiswa arsitektur banyak berkunjung ke Puri Agung Karangasem untuk mengetahui dan meneliti struktur bangunan dan struktur
wilayah kerajaan ini. Di dalamnya seperti apa, kemudian struktur bangunannya itu apakah ada percampuran antara unsur-unsur Jawa, unsur-unsur Eropa, Cina, dan Bali. Nah, sehingga alkulturasi budaya dari arsitektur itu juga menjadi salah satu tujuan dari wisatawan, terutama di dunia pendidikan, karena mereka ingin mengetahui secara arsitekturnya itu seperti apa. Seperti itu, Adek. Mengapa tempat ini bisa dijadikan tempat wisata, kan Bapak sudah jelaskan tadi. Ya, sudah termasuk di sana, di dalam penjelasan itu. Menurut Bapak, bagaimana cara meningkatkan kualitas tempat ini agar diminati oleh wisatawan? Jadi sama halnya saya di sini adalah sebagai salah satu keluarga Puri. Saya adalah cucu dari Raja Karangasem terakhir. Jadi saya ditunjuk oleh keluarga besar untuk mengelola, menjadi ketua pengelola di Puri dan juga sebagai ketua pengelola Tirta Gangge. Jadi Tirta Gangge itu juga menjadi salah satu peninggalan dari kerajaan Karangasem. Jadi saya juga mengelola Tirta Gangge dan Puri. Nah, jadi untuk meningkatkan minat atau daya tarik Puri sebagai salah satu objek wisata adalah dengan cara meningkatkan dan melestarikan Puri, di mana yang perlu dilestarikan di sini adalah bangunan-bangunan yang dari awal sampai saat ini itu tidak mengalami perubahan secara struktur. Jadi bangunan-bangunan ini tetap konstruksinya seperti ini. Hanya yang mana perlu diperbaiki karena ada kerusakan, karena sudah sudah ratusan tahun, maka itulah yang diperbaiki, direnovasi, sehingga Puri Agung Karangasem ini sebagai peninggalan sejarah masih bisa dilestarikan dan masih bisa dilihat oleh dari generasi ke generasi. Dan begitu juga masyarakat juga bisa melihat keutuhan Puri sebagai sebuah peninggalan sejarah dari kerajaan Karangasem. Nah, dengan cara meningkatkan daya tarik itu dengan cara menata tamannya, kemudian menata segi keindahan lainnya seperti pemasangan paving, yang mana semua ornamen-ornamen yang dipasang di sini adalah memang dari hasil karya raja sendiri. Jadi tidak ada mengadopsi seni yang luar, segala sesuatu yang saya tambahkan di sini untuk menambah keindahan yang akan menjadi daya tarik itu adalah memang sebuah ciri khas dari kerajaan Karangasem. Seperti paving ini memang asli paving Puri punya, di luar tidak ada, memang ini Puri yang punya. Jadi ini pun paving ini memang raja yang mendesain. Dan yang nempel-nempel di tembok itu juga memang didesain oleh raja sendiri. Tidak ada memasang ornamen yang baru yang terkesan modern seperti itu, tidak. Adakah jadwal tempat wisata ini untuk bisa dikunjungi? Jadwal untuk bisa dikunjungi itu tidak ada ya. Hampir setiap hari Puri Agung Karangasem ini dibuka untuk wisatawan untuk berkunjung. Jadi tidak ada jadwal resmi kapan ditutup atau kapan ini. Nah, kecuali yang seperti ini, ada upacara seperti ini, dan kita pun tidak akan menutup kemungkinan bahwa wisatawan yang mau melihat Puri kita tidak izinkan. Tetap mereka masih bisa masuk ke sini. Bagaimana tempat wisata ini diperkenalkan di khalayak luas agar lebih dikenal gitu? Sekarang kan sudah zamannya modern ya, Dek ya. Jadi sistem komunikasi itu sudah canggih, jadi hampir semua anak-anak itu bisa mempergunakan handphone sebagai alat komunikasi dan alat promosi atau memperkenalkan
segala sesuatu di media sosial. Jadi sudah sangat gampang sekali untuk memperkenalkan suatu tempat atau suatu produk melalui media sosial. Jadi gampang lewat Facebook atau Instagram. Itu anak-anak di Puri sering mengupload di media sosial bahwa situasi Puri sebagai objek wisata di daerah Karangasem itu seperti ini. Nah, sehingga banyak wisatawan yang tertarik untuk melihat Puri Agung Karangasem sebagai suatu tujuan objek wisata, dan banyak juga orang-orang dari luar Karangasem yang sangat tertarik untuk membuat foto-foto prewedding di sini. Bahkan orang-orang dari Gianyar dan Pasar itu juga banyak yang tertarik untuk membuat foto prewed di sini. Karena Puri Agung Karangasem ini adalah salah satu puri peninggalan kerajaan yang masih utuh. Jadi tidak ada perubahan. Coba adik bandingkan dengan puri-puri lain di luar Karangasem, itu puri-puri tersebut sudah banyak yang berubah strukturnya. Kecuali di sini yang masih utuh di sini. Yang masih bisa dipertahankan sampai sekarang. Iya. Izin Pak, saya melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Bagaimana turut serta warga sekitar dalam melestarikan tempat wisata ini, Pak? Ya, untuk warga di sekitar ini untuk turut serta melestarikan Puri. Ya, mereka mempunyai perhatian juga untuk ikut menjaga keamanan di sini, menjaga kebersihan. Nah, juga dari pihak Puri dan pengelola juga kita mengupayakan tenaga kerja di sini juga kita mempekerjakan orang-orang di sekitar ada di lingkungan Puri ini untuk bekerja di sini untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga keamanan seperti itu. Tanggapan wisatawan yang dari lokal mungkin atau orang luar gitu, gimana tanggapannya saat mengunjungi Puri? Kalau boleh saya katakan bahwa tanggapan wisatawan asing maupun wisatawan domestik dan wisatawan domestik lokal itu sangat-sangat sangat-sangat mengapresiasi bahwa pihak Puri masih mampu untuk mempertahankan dan melestarikan Puri Agung sebagai peninggalan kerajaan. Habis itu Pak, apa saja dampak yang dihasilkan dengan adanya adanya Puri ini secara sosial maupun ekonomi? Ya, kalau secara sosial dan ekonomi ya sudah jelas dengan berkembangnya Puri sebagai objek wisata dan semakin tertarik wisatawan yang datang ke sini, ya sudah jelas akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di sekitar.